Sampurasun sadayana, kembali lagi di channel FPL Cisun. Hari ini gua mau bahas lagi nih gimana performance tim gua di game week yang kedua kemarin dan juga tim selection atau pemilihan tim yang akan gua lakukan menuju game week yang ketiga, dimana kita ketahui bersama deadline untuk game week ketiga ada di nanti malam ya. Jadi jangan sampai kelewatan deadline-nya, jangan sampai lupa melakukan transfer juga. Kalau ada yang udah merencanakan transfer dari jauh-jauh hari gitu ya, jangan sampai kelewat deadline-nya nih guys. Oke, untuk game week kedua kemarin, gue berhasil mendapatkan 60 poin. Gue cukup happy dengan pencapaian ini karena banyak juga mungkin yang terjebak. Banyak juga yang terperosok nih di game week yang kedua ini karena menurut gue game week kedua ini cukup tricky ya. Dimana pemain-pemain yang mendulang atau mendapatkan poin besar itu justru dari tim-tim yang nggak terlalu tim besar gitu. Contohnya Brentford nih. Kalau kalian punya Mbeumo atau Wisa gitu kan, nah itu mantep banget tuh. Poinnya belasan semua ya. Sayangnya gue nggak punya pemain Brentford nih. Tapi dengan 60 poin ini gue cukup puas. Sebenarnya gue cukup ketolong dengan penaltinya Odegaard ya. Dimana kita ketahui bahwa penendang penalti Arsenal kan yang biasanya itu Saka. Tapi entah kenapa si Odegaard yang ngambil nih di game kedua kemarin itu super happy sih gue. Karena kan nggak terlalu banyak lah yang punya Odegaard. Sehingga bisa nge-boost rankingnya gue. Sekarang posisi saat ini berada di ranking 718.000, meningkat cukup signifikan ya dari game week yang pertama, di mana waktu game week pertama ranking gue ada di sekitar 2.100.000. Tapi ini ya baru permulaan, apapun bisa terjadi nih, namanya juga FPL, bisa aja nanti game selanjutnya gue terperosok, tapi amit-amit ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan poin yang sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita bahas sedikit game yang kedua kemarin. Saliba lagi-lagi main bagus ya, mendapatkan clean sheet juga dengan 8 poin. Gue cukup happy dengan pertukaran gue di game yang pertama tuh. Gue tuker Gabriel ke Saliba, hasilnya cukup oke. Estupinan mendapatkan 11 poin dengan 1 gol, 1 assist, luar biasa. Brighton mainnya gila seperti biasa. Chilwell hanya mendapatkan 1 poin karena dia kalah ya. Chelsea kalah 3-1 dari West Ham dan dia digantikan di menit ke-60 karena untuk perubahan strategi dari Pochen. Selanjutnya MU masih belum kembali sih ke performa tahun lalu ya. Kalah 2-0 dari Tottenham. Nggak bisa apa-apa juga pemain-pemain MU. Saka, Odegaard tadi gue udah bahas, dan Mitoma yang menjadi bintangnya Brighton dengan 12 poin. Golnya luar biasa ya, soloran. Udah kayak Neymar atau Thierry Henry gitu ya. Golnya luar biasa, soloran dari tengah. Assist Estupinan nih, sebenarnya dia cuma ngoper doang gitu, tapi dimasukin sebagai poin assist. Watkins meskipun menang besar 4-0 terhadap Everton, ya gue sih sedih ya tim gue bisa dibantai begitu sama Aston Villa. Watkins cuma dapat 1 assist aja nih karena dia dapetin penalti ya. Untuk yang belum tahu, di FPL ini kalau lu dapetin penalti, lalu jatuh gitu menghasilkan penalti, ya lu dianggap assist. Di Watkins itu hanya berkontribusi assist doang 1. Dan juga Haaland yang menarik nih. Haaland ngeblank, hanya dapat 2 poin. Gue kaptenin Haaland karena ya basically nggak ada pilihan lain sih di game week yang kedua kemarin. Pilihan yang paling umum kan cuma 2 sebenarnya, Haaland atau Salah. Gue nggak punya Salah, jadi ya gue kaptenin Haaland aja. Dan untungnya Salah nggak dapat banyak poin juga, cuma 5 poin. Jadi nggak terlalu berimpact banyak kepada tim gue gitu yang nggak punya Salah ya. Oke, langsung aja kita masuk ke tim selection untuk game week yang ketiga. Langsung aja untuk posisi kiper dan juga defender.
By the way, gue masih punya satu free transfer nih, karena di minggu lalu gue melakukan satu free transfer dari Luke Shaw ke Chilwell. Gue juga cukup happy dengan transfer itu, di mana Luke Shaw kabarnya cedera ya untuk game week ini. Jadi gue hanya punya satu free transfer nih. Mungkin kalian yang nggak melakukan transfer di minggu lalu, itu kalian akan dapat 2 free transfer di minggu ini nih. Jadi kalian bisa free ya melakukan transfer terhadap 2 pemain. Nggak kena pemotongan atau minus poin. Di posisi kiper, kali ini gue mau memainkan Jordan Pickford dibandingkan Matt Turner. Karena Pickford melawan Wolves di kandang, mudah-mudahan Everton bisa tampil oke, bisa clean sheet, bisa menang gitu ya. Gua rindu banget kemenangan nih untuk Everton. Untuk backnya gue masih tetap dengan 3 back seperti sebelumnya. Saliba, Estupinan, dan Chilwell. Tiga-tiganya main di kandang dan melawan lawannya ini relatif mudah. Jadi ideal banget sih menurut gue untuk game week ketiga ini gue pasang kembali 3 pemain ini tanpa adanya perubahan. Mudah-mudahan tim-tim ini bisa meraih clean sheet di game week yang ketiga ini. Selanjutnya untuk posisi midfielder atau pemain tengah. Gue masih akan menempatkan 5 pemain yang sama seperti game week kedua minggu lalu. Tidak ada perubahan. Karena menurut gue komposisi ini cukup oke ya. Semuanya main di kandang lagi-lagi. MU lawan Nottingham Forest, mudah-mudahan bisa mencetak banyak gol dan meraih kemenangan lagi nih MU. Mason Mount juga dikabarkan cedera, jadi gue kira Bruno Fernandes akan memerankan posisi nomor 10 sendirian, di mana kemarin ketika ada Mason Mount terlihat Bruno ini agak kagok gitu ya mainnya, dimana dia biasanya kan main sendiri sebagai nomor 10 sehingga dia punya space yang lebih luas. Marcus Rashford juga ya, gue harapkan sih dia bisa cetak gol di game week ini. Mitoma kembali gue mainkan karena melawan West Ham di kandang, nggak ada alasan untuk nggak memainkan dia. Dan duet Arsenal, Odegaard, dan Saka, siapapun pengambil penaltinya gue happy. Oke, itu aja untuk midfielder. Kita lanjut ke posisi striker ya. Untuk posisi striker ini cukup menarik karena gue berencana melakukan satu transfer di minggu ini, yaitu dengan menggantikan Ollie Watkins ke Nicholas Jackson dari Chelsea. Sebenarnya Ollie Watkins juga lawannya cukup mudah ya, yaitu tim promosi Burnley di game week ini. Tapi gue rasa Nicholas Jackson akan berpotensi mendulang banyak poin nih lawan Luton di kandang sendiri. Apalagi Ollie Watkins seperti yang kita ketahui minggu lalu nggak ngambil penalti ya. Mungkin karena dia sempat gagal beberapa kali di preseason, jadinya penalti diambil oleh Douglas Luiz. Nah, Nicholas Jackson ini gue harapin banget dia bakal bisa cetak gol atau menghasilkan assist gitu. Karena permainannya sebetulnya cukup baik, cuman emang finishingnya masih belum dapat aja guys. By the way, gue punya dana cadangan 0,4 juta di bank. Dan harganya Watkins itu kan lebih mahal daripada Jackson, jadi gue bisa langsung transfer aja tanpa perlu mengorbankan atau melakukan transfer lain. Jadi gue bisa langsung switch aja dari Watkins ke Jackson. Untuk satu lagi ya otomatis Haaland, gak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Untuk captain minggu ini gue masih menaruhkan kepercayaan gue ke Haaland dengan vice captainnya Saka. Semoga Haaland bisa gacor lagi nih lawan tim promosi juga yaitu Sheffield. Mungkin pilihan lain ya selain ke Nicholas Jackson, gue sih mikir Alexander Isak juga menarik lawan Liverpool. Kita tahu Liverpool nggak bisa clean sheet. Atau mungkin Julian Alvarez dari Manchester City, karena yang kita ketahui sekarang dia reguler bermain ya. Memang posisinya sedikit di belakang Haaland seperti second striker, tapi reguler bermain dan kemarin juga sempat cetak gol. Menurut gue opsi yang cukup menarik juga nih guys.
Oke, sekian aja guys untuk video team selection untuk game week yang ketiga. Boleh banget kalau ada dari kalian yang mau komentar atau mau tanya-tanya, mau diskusi mengenai pemain A, pemain B, apa yang harus dilakukan. Mari kita diskusi bareng-bareng ya, kita sharing aja, ngobrol-ngobrol di kolom komentar. Please juga untuk support terus channel ini dengan memberikan like dan juga subscribe-nya. Hatur nuhun.